Problematika kedelai kerap menerpa Indonesia. Tingginya permintaan kedelai di pasar tak sebanding dengan kemampuan produksi kedelai lokal kita. Akhirnya, impor menjadi jalan pintas yang menjadi pilihan. Badan Pusat Statistik Indonesia merilis angka impor kedelai di Indonesia pada tahun 2022 kemarin sebanyak 2,32 juta ton. Produksi kedelai dalam negeri masih jauh dari kata cukup. Namun, di balik kekurangan tersebut, sebenarnya tersimpan kesempatan besar bagi petani kedelai di Kabupaten Bantul untuk mengambil peluang pasar. Kedelai di petani ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus karena bisa secara kontinu memenuhi kebutuhan industri. Apalagi kedelai petani kita adalah kedelai yang sifatnya adalah murni, non-GMO, dan ini memenuhi standar pangan dari tidak hanya di Indonesia, sebenarnya di luar negeri pun memenuhi standar pangan kedelai lokal dari para petani. Kualitas varietas di tempat kami rata-rata menghasilkan 29 ton per hektar, dan ternyata kualitasnya sangat bagus. Itu sudah dinyatakan oleh mitra kami dari DAP, dari kandungannya itu sangat bagus. Petani hanya fokus satu tujuan, bagaimana upaya budidaya dengan meningkatkan hasil yang semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Dengan kualitas bibit kedelai yang mumpuni, menjadi andalan petani Kabupaten Bantul untuk menghasilkan kedelai kinclongnya. Hasil panen kedelai dengan dua varietas unggulan ini di Kabupaten Bantul rata-rata mencapai 2,4 ton per hektar. Kabupaten Bantul memiliki potensi untuk budidaya kedelai karena Bantul ini sebelumnya sebagai salah satu sentra, daerah sentra kedelai seperti di Bambang Lipuro dan Jetis, Sedayu, beberapa area ini sangat bagus. Namun dalam perkembangannya para petani sekarang untuk menanam kedelai ini justru mengalami penurunan dan juga minat yang kurang dikarenakan harga kedelai bersaing dengan kedelai impor itu dirasa rendah harganya, sehingga petani mengalihkan pada komoditi yang lain. Petani luar biasa. Karena boten luar biasa, tapi pun Bantul ternyata kan menggene ketua kelompok. Terus itu makanya disumpet dipedet pemerintah terus dia ngasih Bantul bantu ke malih. Ini mangka guys, ini bantu budi-budi ngoten lho. Kabupaten Bantul telah terbangun sebuah sistem yang menghubungkan antara off-taker industri, sarana prasarana gudang di sistem resi gudang, kemudian pemerintah baik dari dinas dan juga dari Bapeda, dengan menghubungkan pelaku industri yang sudah pasti memerlukan kebutuhan akan kedelai lokal para petani. Saya kira ini hal yang bagus, para petani menangkap peluang dan bersama-sama kita untuk mewujudkan kalau para petani mulai menanam, hasilnya akan menjadi lebih berlipat untuk untungnya.
Treatment yang tepat sejak proses awal tanam dibarengi dengan penggunaan pupuk yang sesuai menghasilkan bulir-bulir kedelai kinclong berkualitas yang kemudian diolah oleh masyarakat sekitar menjadi aneka produk pangan lokal. Salah satu yang memanfaatkan kedelai kinclong Bantul untuk diolah menjadi beragam produk pangan adalah ibu-ibu kelompok wanita Tani Rahayu di Juruk, Kapanewon Sewon. Untuk keunggulan kedelai kinclong itu rasanya lebih gurih-gurih, ada manisnya sedikit, jadi sangat disukai oleh masyarakat kami. Dari bahan tempe itu bisa dibuat aneka olahan seperti ada nugget tempe, ada keripik tempe, dan lain-lainnya yang dengan kedelai yang bagus, yang lokal itu akan menambah rasa tersendiri untuk olahan tempe. Membawa kedelai kinclong Bantul menuju pasar yang lebih luas, nampaknya memang menjadi PR yang cukup berat. Meski begitu, petani kedelai Bantul tidak sendiri. Pemerintah kabupaten sebagai pemangku kebijakan senantiasa hadir untuk memberikan dukungan baik secara material maupun pendampingan langsung kepada kelompok tani. Jadi untuk mengenjot kedelai di Kabupaten Bantul, kebijakan pemerintah baik APBD 2 maupun dari APBN sekarang itu memberikan bantuan baik sarana prasarana untuk kedelai. Ada benih, ada pupuk, dan kita pembinaan kepada kelompok-kelompok, pada petani untuk membudidayakan kedelai dengan baik. Inovasi dan pengembangan senantiasa dilakukan, meningkatkan produksi kedelai kinclong melalui perluasan lahan pertanian menjadi langkah tepat. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk ke depan tanaman kedelai kita kembangkan terus, kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada, lahan-lahan yang skala lama ini belum dimanfaatkan secara optimal, kami anjurkan untuk tanaman kedelai, dan kami juga akan mengembangkan tanaman kedelai di lahan pasir, karena terus terang kita ada penambahan lahan pasir yang ada di Pansela, selain tanaman hortikultura juga untuk tanaman kedelai. Memupuk rasa percaya bahwa sinergi yang baik lintas sektor akan berdampak positif untuk pertanian di bumi Projo Taman Sari. Kedelai kinclong Bantul dalam setiap bulirnya membawa harapan besar, mengangkat derajat petani, menyelamatkan ekonomi bangsa. Kedelai kinclong kami dari Bantul untuk Indonesia.